Bu Farida. Waalaikumsalam. Gimana? Alhamdulillah sehat. Pakai gimana? Alhamdulillah sehat Bu. Ini mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Ya, mau melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan yang biasanya dilakukan dalam menjalani tugas sebagai kepala sekolah. Gitu. Ini untuk memenuhi tugas saya di pendidikan guru penggerak sekaligus belajar dari ibu sebagai kepala sekolah supaya ilmu yang ibu ini nanti bisa tertular. Amin, amin, amin. Lebih baik. Ini terkait dengan pengambilan keputusan gitu ya. Kan ibu sebagai kepala sekolah sering mengalami dilema ketika mengambil keputusan. Nah, ada nggak Bu contoh yang nyata dilema seperti apa yang pernah terjadi? Ini kami dapat wawancara seperti ini itu membuat kami merasa gimana ya Pak. Jadi sebetulnya kami sharing aja dan sudah kami lalui. Untuk yang dilema yang sudah kami lalui, ketika ada masalah ataupun itu sebetulnya mungkin kita anggap bukan masalah sih ya, karena memang ketika kita menjalankan tugas ya itu masalahnya gitu. Kalau tidak ada masalah gimana kita memecahkan gitu kan. Ketika memang ada problem untuk kita dilema seperti itu, hal yang pertama sih memang kami akan telusuri, kita identifikasi sebetulnya apa sih akar masalahnya, kronologis lah ya, khususnya kronologis kejadian itu seperti apa, masalahnya kayak gimana, terus dari siapa ini gitu. Kemudian setelah tahu kronologisnya mungkin akan diklarifikasi, kita konfirmasi mungkin nggak langsung ke orangnya mungkin ataupun ke orang yang lain lebih dulu. Jadi diidentifikasi dulu masalahnya gitu. Setelah itu baru memang kita pelajari, dan oh iya ternyata memang ini jadi antara misalnya kita ke siswa ada sikap kasih ada kita itu kasihan ke siswa, tetapi memang kita butuh aturan itu butuh ditegakkan di sekolah. Misalnya memang ada kejadian siswa dulu kasih, kemudian baru nanti kita memutuskan bagaimana kita harus menyikapi masalah tersebut. Berarti tadi diidentifikasi, cara mengidentifikasinya mungkin dengan cara seperti apa? Oke, yang tadi dibahas itu kan dilihat sebetulnya kita akan lihat dulu diidentifikasi mana apa ini betul atau salah gitu. Misalnya ada anak melanggar peraturan, misalnya siswa kita melanggar, oh ini ada salahnya gitu. Ketika itu ada salah dan benar ya kita langsung putuskan ini salah. Tapi di situ misalnya kita muncul, oh ternyata ini ada alasan tertentu dia melakukan sesuatu nih, kalau alasannya benar nih. Dan ketika benar sama benar, nah itu dia nanti kita akan dan salah kemudian benar itu ya akan Berarti ini ya pertama di identifikasi, kemudian masalahnya apa, di situ benar atau salah. Kalau benar salah kan cenderung mungkin lebih mudah gitu ya. Yang lebih sulit benar lawan benar. Gitu. Gitu deh. Nah kalau tadi yang kedua mengandung nilai kebajikan yang sama-sama baik itu biasanya bagaimana? Ya, itu kan karena tadi kan juga kita sudah mengidentifikasi ternyata itu benar dan misalnya saya tadi memanggil gitu, mungkin memanggil orang yang terkait gitu untuk konfirmasi gitu. Masalahnya itu gimana sih gitu. Ketika sudah ada informasi fakta yang di lapangan gitu, baru nanti kita pertimbangkan apa sih bahan pertimbangannya. Memang kita nanti ketika itu terkait dengan etika ataupun sikapnya siswa misalnya ataupun permasalahan yang lain atau sikap guru dan sebagainya, memang nanti kita ibaratnya kita saring ya, oh ini ketika itu sesuai dan ketika itu sama-sama benar, nanti kita juga disimpan beda di ujinya itu menurut pandangan masyarakat seperti apa. Terus yang ada di budaya sekolah bagaimana? Saya bisa mungkin memastikan permasalahan yang ada itu dipecahkan dengan sama-sama saling enak gitu. Jadi kita itu dapat istilahnya win-win solution di pihak tertentu, di siswa ataupun guru ataupun karyawan enak dikerjakan itu kalau sama-sama saling benar gitu ya. Kemudian karena sering masalahnya bisa terhadap siswa atau guru juga, makin sekolah mungkin kemudian stafnya.
kemudian bilang ke gurunya. Itu kalau misalkan masalahnya itu ada di guru, itu langkahnya ibu langsung memanggil guru tersebut atau melalui berarti yang guru kurikulum gitu ya, Iya. atau lewat kurikulum ibu atau bagaimana? Karena sebetulnya ketika itu kejadiannya di hadapan kami gitu ya, di hadapan kami, misal dulu ataupun siswa, itu bisa mungkin memang karena kita tahu kronologis ataupun kita tahu realisasi di lapangan, ya bisa mungkin kita langsung memberitakan. Tetapi memang kalau misalnya kejadian itu tidak saya ketahui misalnya, dan saya dapat laporan, otomatis itu kami juga mengambil informasi yang benarnya seperti apa, bisa melalui tadi informannya ataupun yang memberikan informasi, kemudian kami akan telusuri dengan yang terkait, misalnya kayak siswaan terkait dengan peserta didik atau siswa, berarti saya akan konfirmasi dengan pertama yang ada di kejadian itu, misalnya ada wali kelasnya gitu, kita konfirmasi. Kemudian memang ada mereka ataupun dari wakil kelas dengan siswa. Untuk guru juga sama, ketika memang kita tidak ada di tempat di saat kejadian itu dan dapat informasi dari orang lain, ya akan kita berkomunikasi ke teman. Kalau memang misalnya bisa teratasi oleh teman-teman, kita alhamdulillah sampaikan kalau misalnya belum bisa teratasi, kita terbuka dan kita akan bersama memberikan mungkin masukan dan sebagainya, akan kita diskusikan seperti itu. Ya, itu banyak sekali sebenarnya ya, Iya. dilema terkait siswa maupun guru gitu. Kemudian selama ini dari pengalaman yang ibu lakukan terkait dengan proses keputusan, itu ada hal-hal yang sudah ini ternyata efektif nih dilakukan dengan cara itu. Ada nggak? Mungkin kalau kami bahasa efektifnya, ada beberapa hal yang memang perlu tangani secara langsung, ada juga yang perlu kita tangani memang itu waktu gitu. Contohnya kemarin itu ada permasalahan misalnya, saya anggap itu efektif itu karena alhamdulillah memang ada teman-teman yang bisa saling membantu, dari permasalahan yang ada. Ketika itu sedang memuncak gitu, kejadian dan sebagainya, harapannya memang tepat sasaran. Tapi ada juga saatnya memang kita pelajari dulu dan kita kasih kelonggaran waktu untuk misalnya dari karyawan atau guru yang sedang punya masalah dengan yang lain, atau kita misalnya itu kita butuh. Jadi ada saatnya memang kita butuh, kita kasih kelonggaran mereka untuk menyikapi. Nah, kalau memang belum, nanti kita akan itu sebenarnya ada yang kemudian soal siswa juga. Di siswa itu kita ketika ada permasalahan misalnya, itu kita belajar dari teman-teman, ada yang namanya keefektifan dari wali kelas, kita sampaikan sebisa mungkin, kita pertemuan dengan wali kelas maksudnya siswa, pembinaan kepada siswa dan sebagainya, itu ternyata bisa lebih efektif untuk mereka. Jadi dari segala bisa diselesaikan. Yang pertama itu adalah wali kelas. Di peran wali kelas itu memang kami titik beratkan supaya tidak bisa. Nah, itu udah efektif ya, Bu, ya. Jadi ketika ada permasalahan dengan siswa, itu yang dijadikan apa pembagian pertama wali kelasnya. Wali kelas yang pertama. Iya. Sesuatu. Dan kami tidak menutup kemungkinan kita membuka waktu untuk wali kelas untuk konsultasi. Mereka bersiswaan dari kami, gitu. Jadi insya itu lebih efektif, bisa memberikan pelayanan langsung ke anak, dan bisa nanti kalau misalnya dibutuhkan sekali, itu pakai. Selanjutnya ini namanya tadi sudah dibahas juga di awal langkah-langkahnya memanggil yang terkait lebih dahulu. Yeah. Kemudian selanjutnya apakah ada prosedur yang lain, misalkan ini dinamanya antara peraturan dengan asihan. Kemudian apakah dibahas seperti itu, kemudian selanjutnya apakah ada tahap lagi dari ambil keputusan ini kemudian dipublikasi efeknya seperti apa, langkah-langkah yang sampai dari awal sampai terakhir itu biasanya seperti apa? Oke. Jadi sebetulnya memang tadi secara detail tidak ada maksudnya karena apa? Karena sesuai dengan kondisi. Ketika memang satu proses itu langkah-langkah yang akan kami ambil itu sesuai dengan kebutuhan. Dan kami lebih kepada kita itu musyawarah mufakat terkait tentang satu hal yang ada masalah bersama. Itu terkait masalah. Contoh kayak tadi misalnya, saya ataupun kami khususnya itu menangani masalah terkait dengan peraturan. Peraturan yang sudah ditetapkan, sebisa mungkin memang
diberlakukan, dijalankan sebagaimana mestinya. Tetapi ada kondisi di mana itu tidak bisa dilaksanakan karena ada satu dan lain hal. Nah, di situ memang saatnya kita mungkin membuka diskusi dengan teman-teman. Kalau misalnya kita tidak bisa langsung karena memang bahasanya kami ini adalah peraturan dari instansi, ini adalah keputusan instansi, kita sampaikan. Dari berbagai macam pemikiran teman-teman yang ada, kita otomatis yang terkait, misalnya karena siswa tadi kita panggil siswa menurut dari teman seperti apa, staf ya di sini itu berarti ke manajerial khususnya teman-teman. Kemudian kita juga pelajari dari peraturan itu ketika kita sampaikan tadi di masyarakat itu bakalan gitu. Itu juga kita akan jadi bahan pertimbangan. Misalnya kayak kita langsung ada masalah, kemudian kalau itu kami terapkan aplikasikan itu dapat efek jerak atau itu juga perlu disaksikan keputusan itu sebisa mungkin karena aturan sesuai dengan peraturan dan sebisa mungkin adalah ketika itu memang sudah ada nih, ini aman nih kalau misalnya dipublikasikan itu insya Allah di kami ini membuat kami PD dan kami itu memberikan bisa memberikan keputusan sampai luar kita sharekan gitu, kita sharekan murid misalnya dengan ada masalah itu membuat kita pelajaran untuk misalnya Pak luar biasa itu ya. Masalahnya kompleks ini Bu ya, kalau terkait dengan etika itu. Apa saja Bu yang kira-kira menjadi tantangan selama ini? Oke. Sebetulnya ini tantangannya adalah bagaimana mengambil keputusan itu bisa dapat win-win solution. Ketika dari siswa dan dari guru atau karyawan, mereka nyaman dengan keputusan yang kami ambil dan kami juga nyaman dengan keputusan itu. Bukan hanya nyaman dari segi sikapnya, tetapi dari segi peraturan, dari segi keprofesionalan misalnya, dari segi pelayanan kami kepada anak. Itu sebisa mungkin tantangannya adalah keputusan kita bisa sama-sama menentukan, sama-sama menyenangkan dan bisa dilanjutkan, bisa diterapkan kepada anak. Itu kalau masalah. Mungkin kalau dilemanya bisa diambil saat itu dan langsung bisa diputuskan saat itu mungkin selesai ya. Tidak lagi permasalahannya efeknya apa. Dan selanjutnya kalau ada yang ini apa misalkan dilema etika kemudian itu melibatkan warga sekolah, otomatis apakah nanti langkahnya itu ibu membuat jadwal untuk menyelesaikan masalah itu, membuat peraturan prosedur supaya dilema itu menjadi lebih terhindar gitu. Sebetulnya untuk menghindari sesuatu yang jadi masalah itu kita mengantisipasi mungkin ya lebih tepat. Jadi ketika tadi benar yang disampaikan, saat itu kita bisa memutuskan, ya soal kita putuskan. Tapi ada saatnya memang waktu itu bisa berbicara. Jadi memang ada waktu tertentu yang akan kami selesaikan dengan tadi musyawarah. Kita perlu waktu musyawarah, waktu yang tepat gitu untuk menyelesaikan. Tapi ketika misalnya kayak tadi, ini sudah harus diputuskan saat ini juga, ya kami akan segera putuskan dengan kayak tadi. Kalau sekali dari kasih dulu ya, kita nggak salah. Sebelumnya kita akan ibaratnya menganalisis ini kalau dipublikasikan nanti terima atau enggak. Insya Allah dan mudah-mudahan ke depan kita ada baik karena kita itu berdasarkan siswa, sebisa mungkin memberikan siswa, lalu setelah itu pertimbangan yang lain bisa diajukan. Itu. Ini ada satu lagi terkait, ada nggak sih support system ini? Kalau lagi bingung sudah diambil, adakah orang-orang atau faktor-faktor yang membuat menjadi lebih mantap dalam mengambil keputusan? Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di awal juga, itu ada yang namanya mufakat gitu. Kami punya teman-teman wakil kepala sekolah itu yang sangat memberikan support yang bagus gitu. Kami juga sangat menyampaikan yang terdekat dengan kepala sekolah ya, kepala sekolah. Alhamdulillah selama ini kami dibantu kepala sekolah yang luar biasa. Jadi memang teman lainnya itu adalah support system. Ketika memang butuh, kita minta masukan. Jadi masukan itulah yang nantinya memang akan menghasilkan keputusan ataupun kebijakan tertentu yang nanti kita lakukan. Jadi saya punya sarana itu sekali, kemudian seseorang juga kurikulum lunas yang sangat support gitu. Itu sih. Terakhir Bu. Oh iya. Terakhir ini benar-benar tantangan ya selama ini dalam mengambil keputusan apa dari pengalaman yang sudah terjadi. Oke. Sebetulnya kalau dari tantangan sendiri itu kami lebih kepada
bagaimana menimbulkan efek yang baik ya. Otomatis ketika kami mengambil keputusan atau kebijakan pasti berdampak. Tantangannya ketika keputusan kami itu tidak sesuai, belum sesuai dengan harapan, efeknya seperti apa. Kalaupun kita menyampaikan terus keputusannya itu sesuai dengan harapan, itu juga pasti punya dampak. Jadi tantangannya sebetulnya bagaimana nih dampaknya, apakah baik ke depannya, untuk sekolah, untuk siswa, atau di situ. Dan sih, ini adalah yang punya manfaat. Itu saja Ibu. Ya, Terima kasih atas waktunya, kemudian ilmunya yang sangat luar biasa ini, jadi pengalaman yang sangat berharga karena di situ ternyata dalam mengambil keputusan itu seperti itu caranya. Oke, semangat untuk Pak Irfan di ini. Dan tidak hanya saat ini memang tapi akan besok ada hasil berikutnya. Kemudian berdampak bagi. Terima kasih. Yes. Oke, langsung Ibu ya. Mohon pamit. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi ini mohon maaf mengganggu waktunya. Ini kami mau melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan kepala sekolah untuk memenuhi tugas calon guru penggerak dan sekaligus belajar dari ibu yang sudah berpengalaman menjadi kepala sekolah. Yang pertama Ibu sih, sudah berapa tahun ini menjabat kepala sekolah? Saya menjadi kepala sekolah itu dari tahun 2015 ya, jadi sudah 9 tahun. 9 tahun. Jadi sudah pengalamannya banyak sekali Ibu ya. Ini yang pertama yang saya tanyakan itu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Ya, jadi seperti ini Pak, saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum ya Pak ya. Jadi apabila ada kasus ya, di sekolah saya yang melanggar hukum, itu maka sudah tentu benar lawan salah ya Pak ya. Nah, namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Nanti dilihat dulu apakah itu ada kesalahan apa enggaknya ya Bu ya. Iya, Kalau salah lanjut ke apa namanya melanggar hukum atau tidak. Kalau misalkan benar lawan benar baru nanti ada tinjauan lebih lanjut. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah untuk kasus-kasus yang sama-sama tadi benar? Ya, jadi selama ini ya saya melakukan peninjauan dengan cara mengidentifikasi kasus yang berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang atau secara garis besar supaya tidak ada yang dirugikan. Jadi ditimbang kemudian dilihat ininya ya Bu ya, apa merugikan orang lain seberapa banyak dan menguntungkannya seberapa banyak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa yang selama ini dilakukan? Iya Pak, jadi langkah-langkah yang saya lakukan Pak ketika ada kasus itu, yang pertama itu saya menentukan dulu penyebab permasalahannya itu apa, kemudian saya menentukan siapa yang terlibat dan menanyakan kepada orang-orang terdekatnya. Selanjutnya saya juga berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dan berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi seperti itu Pak. Berarti langkahnya sudah terbiasa dilakukan dengan prosedur-prosedur yang ada di sekolah itu ya? Iya, betul sekali Pak. Enggak seketika itu langsung diputuskan gitu? Iya, enggak ya? karena memang harus ada prosedur-prosedurnya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif saat pengambilan keputusan? Iya Pak, jadi yang menurut saya efektif ya Pak ya, saya melakukan analisis kasus dulu, kemudian menentukan solusinya menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku Pak, serta mengedepankan kepentingan umum Pak. Solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang dan baik secara jangka panjang. Mengedepankan kepentingan umum gitu ya. Oke. Kemudian
yang menjadi tantangan selama menjadi kepala sekolah saat mengambil keputusan mau dilema etika itu bagaimana Bu? Apa saja itu tantangannya? Pasti tantangannya pastinya ada ya Pak ya, di setiap sekolah pun ada, termasuk di SMP juga. Itu tantangannya itu dalam pengambilan keputusan itu adalah mencari keputusan yang terbaik, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Jadi yang paling baik solusinya itu ya Bu Iya. ya. Kemudian ada nggak sih Bu, misalkan dari sebuah masalah gitu, yang masalah tersebut sering terjadi, kemudian untuk mengatasi masalah tersebut ada dibuatkan jadwalkah atau sebuah proses penyelesaian kasus atau bagaimana? Ya, jadi untuk memutuskan masalah yang ringan itu ya Pak ya, biasanya langsung saya putuskan saat itu Pak. Ya, juga kemudian jika masalah itu berat ya saya akan melakukan sesuai langkah-langkah yang pada pertanyaan ketiga tadi Pak, yang sudah saya paparkan dan jelaskan di pertanyaan yang ketiga tadi. Kemudian adakah Bu orang atau faktor-faktor ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan ini? Pastinya ada ya Pak ya, untuk faktor-faktor yang mempermudah itu dalam mengambil keputusan. Saya selalu mengajak warga sekolah Pak, stakeholder, wali murid, orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan Pak. Jadi banyak yang membantu dalam mencari alternatif solusi Pak. Berarti ada yang terlibat, nggak sendirian ya Bu ya? Iya betul sekali. Ya, yang terakhir Bu ini Bu. Nah, pembelajaran apa sih Bu yang bisa dipetik ketika mengambil sebuah keputusan itu? Apakah pernah nih, oh ternyata mengambil keputusan ini salah atau bagaimana? Ya, jadi banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang saya ambil nih Pak ya. Di antaranya itu saya menjadi lebih bijaksana Pak, lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Mungkin itu saja Ibu ya yang hari ini saya tanyakan terkait pengambilan keputusan Ibu sebagai kepala sekolah di lingkungan sekolah. Terima kasih atas waktunya yang menyempatkan, kemudian mohon maaf mengganggu. Terima kasih, saya pamit. Oke, Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.